Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabad. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Beasiswa Saudi. Pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di komentar di Instagram Beasiswa Saudi. Alhamdulillah, pada kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Ihzar. Beliau adalah mahasiswa S1 di King Abdul Aziz University, jurusan syariah ya, Ustaz ya. Dan pada kali ini beliaulah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Insyaallah ya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, kalau kita nggak bisa bahasa Arab tapi bisa bahasa Inggris, bagaimana Ustaz? Oke. Mengenai S1 di King Abdul Aziz University ini, kita diharuskan harus bisa bahasa Arab. Karena ketika mendaftar itu di formulir pertamanya itu bagian biodata itu kita ada keterangan harus checklist harus bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Arab, King Abdul Aziz menyediakan kelas bahasa atau mahad lughah bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Dan untuk di jurusan di King Abdul Aziz ini ada jurusan umum dan ada jurusan agama. Jadi jurusan umum diharuskan bisa berbahasa Inggris, dan di jurusan agama itu diharuskan bisa berbahasa Arab. Kalau teman-teman di jurusan umum, kalau sebaiknya harus menyertakan sertifikat bahasa Inggrisnya. Kalau lebih seperti itu. Oke, siap, mantap. Jadi bahasa Inggris nih kalau mau kuliah di KU, bagi teman-teman yang mau jurusan umum seperti fisika atau teknik segala macamnya, itu bahasa Inggris itu penting sekali. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, setelah daftar pengumumannya kapan nih? Untuk pengumumannya kurang lebih sama dengan kampus-kampus lainnya di Arab Saudi. Tapi ada juga teman-teman kita yang lolos hanya menunggu sekitar 6 bulan. Ada juga yang setahun, ada juga yang 2 tahun. Tapi secara rata-ratanya teman-teman itu menunggu 1-2 tahun dari ketika kita mendaftar. Dan untuk pengumumannya sendiri itu biasanya kampus memberikan notifikasi email kepada email para pendaftar, apakah mereka diterima atau mereka ditolak. Biasanya kalau teman-teman diterima itu ada notifikasi diterimanya, kalau ditolak juga biasanya ada juga notifikasi tertolaknya dari kampus. Iya. Nah kalau sekarang gitu sih, kalau diterima dikasih tahu, ditolak juga dikasih tahu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu apa-apa, itu berarti ya tertolak. Ya itu tertolak. Coba lagi coba selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yang belum punya ijazah atau masih kelas 3 atau mungkin cuma punya SKL ya, itu apakah bisa mendaftar? Dari segi persyaratan memang kampus King Abdul Aziz ini meminta harus menyertakan ijazah SMA sederajat seperti ijazah SMA, SMK atau MA atau ijazah pondok beberapa pondok di Indonesia. Tapi kalau teman mau coba-coba ya silahkan saja menyertakan rapor terakhirnya atau surat keterangan lulus dari sekolah. Tetapi diterima atau tidaknya wallahu a'lam. Karena tidak sesuai dengan yang diminta kampus, bisa jadi itu tertolak. Tapi kalau teman-teman mencoba ya silahkan saja. Ya. Ini berarti paket C termasuk bisa ya? Paket C juga termasuk ya. Paket C nggak masalah. Jadi paket C bisa gitu maksudnya. Terus kemudian pertanyaan keempat nih, apakah ada tes wawancaranya? King Abdul Aziz University ini berbeda dengan Universitas Islam Madinah ya, karena di Universitas Islam Madinah salah satu syarat diterimanya beasiswa memang tidak harus, memang ada namanya muqawalah atau tes wawancara. Sedangkan di kampus kita di King Abdul Aziz ini tidak ada tes wawancara, hanya seleksi berkas saja. Jadi teman-teman memasukkan berkas, melengkapinya, kemudian menunggu beberapa lama apakah diterima ataukah ditolak. Tidak ada tes wawancara. Cukup dengan berkas saja. Ya, berkas saja. Jadi walaupun berkas saja nih, jadi berkasnya kalau bisa dilengkapin semua. Yang opsional seperti rekomendasi ya itu kalau bisa dilengkapin, CV kalau bisa diperbagus TOEFL ya karena cuma berkas, nah itu yang diperbagus.
Nah kalau misalnya teman-teman masih kelas 3 nih nilainya dibagusin, nah nanti kan itu dilihat tuh sama yang yang panitia seleksinya. Penerimaannya. Ya. Oke, selanjutnya apakah ada format khusus untuk CV? Untuk CV ya ada 2 CV yang diminta oleh yang jurusan S1 ini bakalaureus ini. Ada CV format bebas, boleh kita buat secara sendiri-sendiri. Ada format CV yang khusus dibuatkan formatnya dari kampus. Dari kampus kita tidak boleh merubah-rubahnya, tidak boleh kita menggantinya. Sedangkan CV yang satu lagi itu kita harus kita bebas mengisinya dengan sesuka hati kita. Boleh kita masukkan dengan tujuan kita mengambil beasiswa ini, apa saja yang ingin teman-teman inginkan ketika melakukan beasiswa ini dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya hafalan sehingga menjadi tolak ukur teman-teman bisa diterima beasiswa ini. Jadi ada CV bebas formatnya, terserah kita mau mengisi bagaimana. Kemudian ada CV dari formatnya dari kampus atau istimaroh. Ya, oke, nomor 7 nih. Fasilitas beasiswanya apa aja sih? Wah, fasilitas beasiswa ya. Iya. Kurang lebih sebenarnya sama ya antara Universitas King Abdul Aziz dengan Universitas Islam Madinah. Secara umum Arab Saudi itu kurang lebih sama fasilitas beasiswanya, yaitu ada mukafaah tiap bulannya, kemudian ada asrama ya tentunya gratis dari kampus, kemudian tiket makan disubsidi oleh kampus juga, dan juga kita diberikan fasilitas kesehatan secara gratis kampus, dan juga tiket pesawat PP dari dari bandara terdekat dari rumah antum. Jadi dari bandara terdekat sekali setahun PP tiket pesawat. Dan masih banyak lagi insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ini mengapa beasiswa di universitas di seluruh Arab Saudi ini sama, karena beasiswa kita ini ditanggung oleh kerajaan gitu, jadi Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Ya rata-rata secara umum mirip, tapi mungkin ada beberapa fasilitas lah yang di sini ada, di universitas lain tidak ada, atau di universitas lain ada, di sini tidak ada gitu. Itu lagi ada sakan buat yang sudah menikah. Ya, itu termasuk itu mungkin cuma ada di sini kan, ada di kampus sendiri. Di universitas lain mungkin ada tapi jarang. Iya. Oke, selanjutnya nomor 8 nih. Umur di atas 30 tahun apa bisa daftar S1? Untuk umur ya sudah diberikan persyaratan oleh kampus, maksimal harus 25 tahun. Dan ijazahnya kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun ya kurang lebih. Dan juga kurang lebih seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mau coba-coba ya silahkan. Bisa jadi lolos, bisa jadi tidak. Tapi tentu pihak kampus akan menyeleksi sesuai dengan permintaan persyaratan mereka, kurang lebih seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, berkas opsional seperti rekomendasi dan sertifikat kemahiran bahasa Inggris ketika tidak dilampirkan apakah mempengaruhi kelulusan? Oke. Untuk berkas opsional seperti soal rekomendasi, terus apa lagi satu? Ada TOEFL juga ya, bahasa Inggris. Sebaiknya kita harus lampirkan karena tentu pihak kampus akan menyeleksi siapa yang paling lengkap berkasnya. Tapi bukan berarti teman-teman yang tidak memiliki berkas opsional tersebut tidak menjadi kalah dengan teman-teman yang lainnya. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang mereka tanpa melampirkan opsional diterima di kampus ini. Tetapi banyak juga teman-teman kita yang melampirkan lengkap semua persyaratan diterima juga di program beasiswa ini. Jadi lebih lengkap lebih baik. Iya. Gitu. Kalau lengkap, insya Allah prosesnya atau mungkin berkasnya lebih dilihat lah lebih diutamakan oleh panitia seleksi pendaftaran. Oke, itu saja. Terima kasih Ustaz Tizar. Dan bagi teman-teman nih yang mau lihat tutorial pendaftar S1, alhamdulillah sudah dibuat oleh beliau dan insya Allah linknya akan disertakan di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.